Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Ainun, NIM 23821101. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, semester 3, kelas E. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Nah, berikut ini ada pengertiannya. Pengertiannya itu, pembiayaan bagi hasil merupakan sebuah bentuk pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah. Dalam model ini, keuntungan dan kerugian dari suatu usaha dibagi antara pihak yang memberikan modal, yang disebut sahibul ma'al, dan pihak yang mengelola usaha, yang dikenal sebagai mudorib. Sistem ini banyak digunakan dalam keuangan syariah karena menekankan pentingnya kemitraan dan menghindari riba atau bunga. Jadi, dalam pembiayaan ini, kedua belah pihak sama-sama berbagi risiko dan hasil usaha, baik ketika mendapatkan untung maupun saat mengalami rugi. Dewan pengawas ini memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan produk dan proses agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah. Dengan adanya pengawasan ini, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa semua layanan yang mereka tawarkan bebas dari praktik riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua itu ada keadilan dan transparansi. Dalam sistem ini, semua kesepakatan tentang bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian harus disetujui secara adil dari awal. Kedua pihak juga harus menyadari risiko yang ada dan pembagian hasilnya harus didasarkan pada kontribusi yang disepakati. Lalu yang ketiga itu tanpa riba atau bunga. Salah satu hal yang sangat penting dalam pembiayaan syariah adalah larangan riba. Jadi dalam pembiayaan bagi hasil, keuntungan didapat dari hasil usaha yang nyata, bukan dari bunga yang dikenakan pada pinjaman. Lalu yang keempat ada keuntungan dan risiko bersama. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak, sementara kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal atau kontribusi masing-masing. Ini mencerminkan keadilan dalam transaksi. Terus yang kelima itu pengelolaan yang amanah. Pihak yang mengelola usaha diharapkan untuk menjalankan amanahnya dengan baik sehingga bisa memaksimalkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Kejujuran, keterbukaan, dan etika bisnis sangat penting dalam pelaksanaan pembiayaan ini. Pembiayaan bagi hasil ini umumnya dilaksanakan melalui dua cara utama. Ada mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan yang lain mengelola usaha. Dan musyarakah, di mana kedua pihak memberikan kontribusi modal. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, ada juga jenis-jenis pembiayaan bagi hasil. Dan yang pertama itu mudharabah. Apa sih mudharabah itu? Mudharabah adalah suatu bentuk pembiayaan yang melibatkan dua pihak. Satu pihak yang disebut sahibul ma'al berfungsi sebagai penyedia modal, sementara pihak lainnya yang disebut mudorib berperan sebagai pengelola. Dalam skema ini, semua dana disediakan oleh pemberi modal dan pengelola tugas untuk menjalankan usaha tersebut. Jika usaha berhasil dan menghasilkan keuntungan, hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya dengan pembagian 60 banding 40. Menariknya, jika kerugian terjadi, beban kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemberi modal. Kecuali jika pengelola lalai dalam menjalankan tugasnya, ini memberi insentif kepada pengelola untuk berusaha maksimal agar usaha tetap menguntungkan. Sementara pemberi modal juga berpeluang untuk mendapatkan hasil dari investasinya. Terus ada juga musyarakah. Musyarakah merupakan jenis pembiayaan di mana semua pihak yang terlihat menyumbangkan modal. Dalam model ini, baik pemberi modal maupun pengelola berkontribusi dalam menyediakan dana dan juga bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang diberikan masing-masing pihak. Sebagai contoh, jika satu pihak menyuplai 70% dari total modal, mereka berhak mendapatkan 70% dari keuntungan. Konsep musyarakah menekankan kerjasama dan keadilan, sehingga semua pihak memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan usaha itu berhasil, menjadikannya pilihan yang adil dalam sistem pembiayaan syariah. Terus yang ketiga itu ada murabahah. Murabahah merupakan cara pembiayaan di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan. Dalam skema ini, nasabah memiliki pilihan untuk membayar secara tunai atau mencicil, dan mereka selalu mengetahui total biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun murabahah tidak termasuk dalam kategori pembiayaan bagi hasil, cara ini tetap mematuhi prinsip syariah yang melarang riba. Dengan murabahah, nasabah bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan tanpa terjebak dalam utang berbasis bunga.
sehingga memberikan alternatif yang lebih etis dan transparan dalam pengelolaan keuangan mereka. Lalu yang keempat itu ada ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah. Dalam skema ini, penyewa membayar sewa untuk menggunakan aset tertentu tanpa harus memiliki aset tersebut. Selama periode sewa, pemilik aset bertanggung jawab atas risiko dan pemeliharaan, sementara penyewa cukup menjaga dan memanfaatkan aset dengan baik. Setelah masa sewa berakhir, penyewa punya opsi untuk membeli aset itu, memberikan mereka kesempatan untuk memiliki barang setelah menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Dengan cara ini, ijarah menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menggunakan aset tanpa terlibat dalam praktik riba. Kelima itu ada bai al-inah, adalah transaksi di mana bank menjual barang kepada nasabah dengan harga tunai, kemudian membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Meskipun cara ini memberikan nasabah akses uang tunai, ada perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahannya karena bisa dianggap mirip dengan riba. Dalam skenario ini, nasabah bisa mendapatkan likuiditas yang diperlukan, tetapi ada risiko bahwa praktik ini bisa dianggap sebagai manipulasi keuangan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan bahwa transaksi bai al-inah dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah yang berlaku. Lalu bagaimana sih kita mengimplementasikan di lembaga keuangan syariah? Nah, yang pertama itu bisa pengembangan produk pembiayaan. Lembaga keuangan syariah memulai proses dengan merancang produk pembiayaan yang sejalan dengan prinsip syariah, khususnya dalam konteks pembiayaan bagi hasil. Biasanya produk ini terbagi menjadi dua jenis utama, mudharabah dan musyarakah. Saat mengembangkan produk ini, lembaga melakukan riset untuk memahami kebutuhan nasabah dan potensi risiko yang mungkin dihadapi. Dalam pengembangan produk, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti tujuan pembiayaan, profil risiko nasabah, dan peluang keuntungan yang tersedia. Misalnya, pada model mudharabah, lembaga akan merumuskan ketentuan yang adil mengenai pembagian keuntungan dan menentukan persentase yang akan dibagikan sesuai kontribusi modal dan usaha yang dilakukan. Terus, ada juga proses penyaluran pembiayaan. Setelah produk siap diluncurkan, langkah selanjutnya adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan dari nasabah yang memerlukan dana. Lembaga keuangan syariah kemudian melakukan analisis kelayakan yang mencakup penilaian terhadap potensi usaha, profil risiko, dan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha. Jika analisis menunjukkan hasil yang positif, lembaga akan menyetujui permohonan dan menyalurkan dana sesuai kesepakatan dalam kontrak. Pada titik ini, lembaga juga memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban nasabah, termasuk cara pengelolaan dana dan bagaimana hasil usaha akan dibagi di kemudian hari. Terus ada juga monitoring dan evaluasi. Setelah pembiayaan disalurkan, lembaga keuangan syariah akan secara rutin memantau perkembangan usaha nasabah. Tujuan pemantauan ini adalah untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Lembaga akan mengikuti kinerja usaha, kondisi keuangan, dan dampak dari pembiayaan yang diberikan. Apabila terdapat masalah atau risiko yang muncul, lembaga harus segera berkomunikasi dengan nasabah untuk menemukan solusi yang tepat. Hal ini bisa mencakup restrukturisasi pembayaran, penambahan modal, atau saran terkait pengelolaan usaha. Melalui pemantauan yang efektif, lembaga dapat mengelola risiko dan memastikan usaha nasabah tetap berjalan dengan baik. Lalu ada juga pembagian hasil. Setelah usaha berjalan dengan mulai menghasilkan keuntungan, langkah berikutnya adalah melakukan pembagian hasil antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Proses ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak pembiayaan. Sangat penting agar pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Lembaga keuangan syariah juga wajib memberikan laporan yang jelas mengenai usaha dan keuntungan yang diperoleh dengan melakukan hal ini. Nasabah akan merasa dihargai dan lebih percaya kepada lembaga keuangan syariah. Lalu ada juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selama semua proses ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga umumnya memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi. Dewan Pengawas ini memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan produk dan proses agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah.
Dengan adanya pengawasan ini, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan nasabah bahwa semua layanan yang mereka tawarkan bebas dari praktik riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan dari saya dapat dipahami dengan mudah. Lalu saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, pembiayaan bagi hasil merupakan bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana risiko dan keuntungan dibagi antara pemberi modal atau sahibul ma'al dan pengelola usaha. Mudorib, prinsip dasar yang mengatur pembiayaan ini meliputi kerjasama, keadilan, transparansi, serta larangan riba. Jenis-jenis pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menawarkan mekanisme yang adil untuk mengelola modal dan keuntungan. Dengan upaya yang tepat, pembiayaan bagi hasil dapat menjadi alternatif yang berkelanjutan dan beretika dalam dunia keuangan, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.